فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah mengambil bagian yang mamnu' minas sharaf dengan sebab dua illah, yang secara umum terbagi menjadi dua, yaitu apa? Tindakan bar. Yang mamnu' minas sharaf dengan sebab dua illah terbagi jadi dua, yaitu alam dan sifat. Baik. Nah, alam atau illah yang berupa alamiyah dan wasfiyah ini illah yang kembali ke apa? Indak ya Rifki. Kembali ke sisi apa? Alamiyah dan wasfiyah. Karena dua illah ini, perhatikan pada pembahasan mamnu' minas sharaf, dua illah yang menjadikan suatu isim itu terhalangi dari tanwin. Satu illah kembali ke lafadznya dan satu illah kembali ke apa? Makna. Paham? Nah, karena ada dua illah, yang satu kembali ke lafadz, satu kembali ke makna, maka dia terhalangi dari tanwin. Nah, sekarang kita ambil illah yang global dulu, yaitu dua illah besar, yaitu alam atau alamiyah dan wasfiyah. Nah, alamiyah dan wasfiyah ini illah yang kembali ke sisi apa? Paham belum? Arah pertanyaannya apa, Jafar? Hah? Kelafat. Apa, Umar? Saya ulangi. Suatu isim terhalangi dari tanwin karena dia apa? Dia memiliki dua illah padanya, atau ada dua illah pada isim tersebut. Satu illah arahnya kembali ke lafadznya, cacat pada lafadz. Satu illah kembali ke maknanya. Paham? Nah, sekarang illah yang berupa alam dan berupa sifat ini kembali ke apa? Ke makna, ya, ke maknanya. Jadi illah yang sifatnya maknawi itu cuma dua, yaitu alamiyah dan wasfiyah. Paham? Ini ingat-ingat, illah yang kembali ke makna. Nah, sekarang karena illah yang kembali ke makna itu harus punya pasangan satu illah yang kembali ke apa? Ke lafadznya, ya kan? Maka kemudian apa? Dijabarkan di bawahnya ini. Baik. Nah, sekarang kita ambil dulu alam. Berarti illah maknawinya apa? Yaitu alamiyah, ya tidak? Nah, alam ini terhalangi dari sharaf apabila dia bergabung dengan 6 illah yang lain yang kembali ke lafadznya. Paham? Ini maksud dari penjabaran ini. Nah, kita baru mengambil berapa kemarin? Mengambil 2, yaitu idza kana muannatsan, yaitu illahnya taknits, berarti ya kan? Karena dia muannats. Dan taknits yang dimaksud di sini taknits dengan apa? Dengan selain alif. Ya. Taknits bi ghairi alif. Ini yang pertama kalau ingin apa secara rincinya. Baik. Taknitsnya
dengan selain alif. Kalau taknis dengan alif, kenapa kok dikeluarkan di sini? Kenapa, Umar? Kenapa kok yang pertama itu na'am idza kana muannatsan ta'nisan bi ghairi alif? Muannatsnya dengan sebab taknis yang selain alif. Kenapa, Ja'far? Alif dia ada erok apa? Gimana? Karena kalau ilahnya kalau taknisnya dengan alif tidak apa? Akbar. Kalau pakai alif itu termasuk satu ilah. Nah, karena kalau memakai alif dia cukup satu ilah saja yang menduduki dua ilah, ya. Paham? Telah kita lewati. Nah, taknis dengan alif yang terbagi jadi dua, yaitu apa, Wahyu? Maksurah dan mamdudah. Ya. Nah, kemarin taknis pada ilah yang pertama ini, taknisnya untuk suatu isim itu, suatu nama itu muannats, ya, suatu nama yang muannats itu mamnu' minas sharaf. Ada tiga macam. Apa, Rifki? Taib, nama muannats. Taib, sekarang kan nama alam, ya kan? Muannats karena dia ada taknis bi ghairi alif, ya kan? Sekarang nama yang muannats itu kan mamnu' minas sharaf. Ini ada tiga macam. Apa itu? Tidak cukup dengan senyuman. Apa, Ridwan? Mu'annas pada makna dan lafadznya. Mu'annas pada makna dan lafaz, contohnya Fatimah. Terus yang kedua, mu'annas pada lafadznya saja. Mu'annas pada lafadznya saja, contohnya Abu Hurairah. apa? Atau Talhat, Hamzah, ya kan? Karena untuk nama anak laki-laki cuman lafadznya mu'annas. Kemudian yang ketiga, mu'annas pada maknanya. mu'annas pada maknanya saja tapi lafadznya tidak ada alamat taknis. Contohnya Maryam. Baik. Paham? Nah, dikecualikan di sana dari nama-nama Arabi. Nama-nama Arabi asalnya nama perempuan itu kan apa? Mamnu' minas sharaf. Di sana ada alam Arabi, ya, nama Arabi yang boleh ditanwin. Apa itu? Hindun. Dhabitnya bagaimana? Yaitu apabila suatu nama terdiri dari tiga huruf, tengahnya disukun. Paham? Ingat-ingat. Hindun, Da'dun juga, ya, ada nama Da'dun disebutkan alam Arab. Nah, ini yang pertama. Yang kemudian, ilah yang kedua, taib, apabila dia a'jami lebih dari 3 huruf. A'jami yang lebih dari 3 huruf. Kenapa? Karena kalau a'jami cuma 3 huruf atau kurang, maka dia apa hukumnya? Ditanwin. Contohnya, dia a'jami tapi ditanwin, Nuhun dan Lutun. Taib. Kemudian diingat kemarin nama-nama anbiya. Nah, semuanya mamnu' minas sharaf kecuali berapa? Kecuali berapa dulu jumlahnya? Kecuali 6. 4 dikarenakan dia bukan a'jami, yang 2 karena dia a'jami tapi hanya 3 huruf, ya. Karena ringan gitu. Baik.
Gimana ini? Sekarang masuk pada ilah yang ketiga. Ini dipahami. Mamnu minas sarf, kalau antum paham dasarnya afanifillah, logikanya, maka akan mudah untuk berikutnya. Tapi kalau tidak, kayaknya sulit. Terasa gambarannya sulit. Tapi pahami, pembahasan ini dari dasarnya. Yang ketiga, idza kana muraqaban tarkiban masjiyan ghairu makhtumin biwaih. Yang ketiga, apabila nama itu, ya kan kita berhubungan dengan apa? Alam, ya tidak? Apabila alam itu murakkab, ya tersusun dengan tarkib masjid. Baik, apa itu tarkib masjid? Qala Ibnu Ya'ish, at-tarkibul masjid huwa ja'lul ismaini isman wahidan. Yang dimaksud dengan tarkib masjid yaitu apa? Menjadikan dua isim, menjadi apa? Satu isim saja. Ya, dua isim dijadikan satu isim. Taib. Wa summiya masjidan li'annahu yamtaziju fihi ahadul ismaini fil akhar wa yasirani ba'dal masjid kalimatan wahidatan. Taib. Dinamakan dengan masjid dikarenakan apa? Dikarenakan salah satu dari dua isim tersebut, ikhwanifillah, dia bergabung, menyatu, ya. Li'annahu yamtazizu fihi ahadul ismaini fil akhar. Ya, salah satu isim dia bergabung, menyatu dengan isim yang lain sehingga keduanya setelah penggabungan tersebut menjadi satu kata, ya, menjadi satu kata. Baik. Ini tarkib masjid. Contohnya nanti yaitu ba'la bakka, kemudian hadra mauta, ma'di karib. Cuman tarkib masjid ini disyaratkan apa? Tidak diakhiri dengan wai. Kenapa? Kok harus tarkib masjid yang tidak diakhiri dengan wai? Li'annal murakkabal masjidya al-makhtuma biwaihi kasibawaihi yakunu mabniyan 'alal kasri 'alal ashhar. Baik. Dikarenakan murakkab yang masjid yang diakhiri dengan wai seperti si bawai. Nah, dia itu mabni atas kasrah, menurut pendapat yang masyhur. Jadi si bawaihi, rahawaihi. Baik. Itu apa? Mabni atau mu'rab berarti mabni alal kasri. Wa yajuzu man usarfihi li'annahu qad sumi'. Dan boleh untuk dikategorikan mamnu' minas sarf. Kenapa? Karena telah didengar dari orang Arab. Baik. Ja'a sibawaihi marartu bi sibawaiha. Naam, baik. Paham? Dihukumi seperti mamnu' minas sarf. Tayyib ja'a sibawaihu. Nah, kemudian bi sibawaiha. Nah, ra'aitu sibawaiha. Cuman yang masyhur apa tadi? Yang masyhur untuk sibawai masuk kategori mabni. Ya. Makanya dipersyaratkan di sini menurut pendapat yang masyhur saja biar tidak bingung. Juga tidak disalahkan oleh orang-orang yang tidak mengetahui khilaf. Karena terkadang orang yang tidak tahu khilaf itu bikin repot sama dia suka. Baik. Dikiranya hanya satu pendapat saja padahal ada pendapat yang lain. Dan sebagai faedah tarkib itu ada berapa macam? Dulu kayaknya telah kita lewati. Tarkib itu ada berapa macam? Di sini tarkib masjid. Di sana ada tarkib idhofi, yaitu pada mudhaf ilaih. Abu Hurairah, Abu Abdillah. Ini namanya tarkib idhofi dengan diidhofahkan. Yang ketiga namanya tarkib apa?
tarkib isnadi. Tayyib, dalam penggunaan nama, tayyib, tarkib masdi, kemudian tarkib idhofi. Nah, Zainul Abidin, ini sama. Contoh tarkib idhofi. Di sana ada lagi yang ketiga apa tadi namanya? Tarkib isnadi. Contohnya ikhwanifillah baraka nahru. Baraka nahru. Baik. Syabakarnaha. Ini nama orang Arab dulu. Syabakarnaha. Ini kan apa? Jumlah mufidah ya tidak? Syabakarnaha. Nanti antum cari maknanya secara apa? Secara bahasa apa? Baraka nahruhu. Syabakarnaha. Baik. Berarti ja'a syabakarnaha, ra'aitu syabakarnaha. Ini tarkib isnadi namanya. Nah, yang mamnu minas saraf dari ketiga tarkib tadi apa? Tarkib masdi. Baik. Perhatikan ba'la bakka ya khanikin. Qala Yaqut al-Hamawi ba'la bakka ismun li Madinah qadimah bainaha wa baina Dimashq salasatu ayyam. Ba'la bak adalah suatu nama untuk kota kuno. Nah, antara kota itu dengan Damaskus sejarak 3 hari perjalanan. Wa huwa ismun murakkabun min ba'lun. Ismu sanam wa bakkun. Baik. Ba'lun bakkun. Nah, asluhu min bakka. Bakka unukuhu ay daqqaha. Asalnya dari bakka unukuh. Maksudnya daqqaha. Fa imma yakunu na'am nusibas sanamu ila bak wa huwa ismu rajul au ja'aluhu na'am yabukul a'naq, yaitu menjadikan apa? Menjadikan leher-leher itu menjadi apa? Menjadi terikat dengannya. Dalam artian karena dia adalah apa? Berhala, menjadikan apa? Manusia itu sebagai budaknya, menjadikan manusia tunduk kepadanya. Jadi kemungkinannya ba'lun bak ya, ba'la bakka, ba'al itu nama apa tadi? Berhala. Naam, dan bak bisa nama laki-laki, berarti apa? Berhalanya bak. Ya, berhalanya bakun. Atau juga apa? Diambil dikarenakan tayyib mereka menjadikan berhala tersebut sebagai apa? Sebagai sesembahan. Tayyib. Kemudian Hadramaut, yang keempat, Hadramaut ismu madinatin masyhurah fil Yaman wa huwa alamun murakkabun min hadara wa maut. Menunjukkan apa? Tempat ini tempat yang apa? Yang mengerikan ini. Ya. Hadir di situ mati. Baik. Nah, hadara maut. Kemudian ma'di karib ismu syakhsin. Nah, wa huwa alamun murakkabun min ma'di wa karib. Tapi penulisannya perhatikan ikhwanifillah. Ma'di karib yaknya digandeng dengan kaf karena sudah menjadi tarkib apa? Tarkib masih tayyib, tidak dipisah ma'di karib. Dan cara bacanya yang betul ma'di karib, bukan ma'di yakrib. Ya, sebagian apa? Ma'di yakrib ketika membaca hadis siapa? Miqdam bin Ma'di yakrib. Ini salah. Miqdam bin Ma'di karib. Hadisnya apa? Di antara hadis Miqdam. Na'am, mamal abnu Adam bi'an syarran min batnin. Tayyib. Di sini ada tanbih juga. Tanbih ba'dul mubtadi'in yukhti'u fin nutqi bi ma'di karib li ilsaqil ya bil kaf fa yazidu ya'an wa yaqul ma'di yakrib. Nah, ini tanbih sebagaimana dikatakan tadi. Sebagian mubtadi
Nah, keliru dalam mengucapkan ma'di karim dengan apa? Menambahkan ya pada kaf. Sehingga apa? Dia menambah ya lagi fayakul ma'di karim. Ini keliru. Nah, ini perhatikan tentang pembahasan tarkib. Dipahami lagi ya Khalifillah di murojaah. Baik. Tugasnya tadi apa? Hah? Taraka nahru dan syabaqarnaha. Hah? Tulisannya Ainal Qalam. Baik.